Racikan Berita. Yang salah siapa? Kok takut jawabnya? Takut ditangkap? Takut ditangkap? Kami takut ditangkap. Apa? Melawan bangsanya sendiri, ya. Hakim-hakim MK itu bergelar The Guardian of Constitution, ya, penjaga konstitusi. Jika mereka menjaga konstitusi, maka mereka telah melaksanakan salah satu tugas daripada kehakiman, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak memberikan kabar gembira serta harapan kebahagiaan kepada pencari keadilan. Itu jawabannya. Jadi mereka wajib menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada alasan untuk tidak menegakkan. Begitu. Salah satunya tiga dari Presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Jumlahnya 9. Ya, saya tahu untuk menjawab ini tidak gampang, ya, karena kita hidup dalam alam Indonesia yang memang faktanya ada, katakanlah ya, diakui atau tidak, mereka membawa misi sendiri. Tapi seharusnya saat mereka sudah berada di Mahkamah Konstitusi, maka semua kesetiaannya kepada partai, kepada lembaga itu harus dihentikan. Sebagaimana ada kata-kata bijak yang menyatakan the loyalty the loyalty of your bagaimana kesetiaan Anda kepada partai itu berhenti manakala kesetiaan Anda kepada negara dimulai, begitu. Tidak boleh. Dia harus memihak kepada konstitusi yang harus ditegakkan. Bahwa nanti yang harus diselamatkan itu rakyat, itu adalah objeknya, begitu, ya. Jadi memang dia menjaga konstitusi supaya konstitusi itu tegak. Bahaya kalau konstitusi tidak tegak untuk kepentingan lembaga, kepentingan presiden, kepentingan kelompok tertentu, begitu, ya, bahaya sekali. Ada pengalaman buruk dengan keputusan nomor 90. Faktanya pada saat itu Paman Usman yang menjadi ketua MK. Suka tidak suka dalam posisinya sebagai brother-in-law bagi Jokowi, ya, itu membuat dia bisa mempengaruhi kawan-kawannya yang lain untuk akhirnya menggolkan Gibran Rakabuming menjadi bisa lolos untuk menjadi calon wakil presiden, ya, seperti itu. Akan tetapi sekali lagi saya mengatakan tidak boleh terjadi seperti itu lagi. Makanya dia digantikan, yang sekarang ini adalah Bapak Dr. Suhartoyo SHMH sebagai ketua, merangkap anggota. Ya, kalau saya lihat bagus, ya, karena perlu Anda ketahui ada 2 keputusan yang bagus nih. Satu keputusan tentang tidak diperkenankannya pemilu serentak itu, ya, untuk PJ itu, pejabat sementara di kepala daerah, ya, itu sudah bagus sekali. Kemudian yang kedua tentang apa itu satu lagi? Coba dikasih peringatan. Bukan, tentang kebebasan berbicara itu, ya. Jadi tidak gampang-gampang seseorang itu dilaporkan, begitu. Ini suatu angin segar dari gugatan yang dilakukan Fathia dan Haris Anhar, ya, begitu. Bagus, insya Allah. Saya beroptimis, ya, untuk hal tersebut. Tinggal kita beri dukungan, begitu. Karena mereka berat sekali. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa saya tahu tugas Anda berat. Ada yang akan datang untuk mengatakan untuk menolak keputusan ini, ada yang datang untuk meminta supaya dikabulkan. Maka kata Pak Mahfud, silahkan Anda dengarkan tamu yang datang berupa hati nurani, ya, hati nurani, karena itulah tamu yang paling benar, yang pantas untuk diikuti, begitu. Jangan ribut di medsos, ratusan puluhan WhatsApp group, Telegram, Facebook, apapun itu, teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan aspirasi ini di depan Kami Mahkamah Konstitusi beserta saudara-saudara kita hari ini datang di tempat ini seharusnya di gedung MK, tapi para penguasa kita tidak pernah memberikan jalan untuk kami sampai di depan gedung MK. Para penguasa kita sudah takut dan memberikan tembok. Inilah semua sebenarnya, tapi bukan berarti setelah ada tembok ini itu adalah mengurangi semangat kita. Justru semakin ada tembok-tembok ini adalah kami semangat untuk hadir, dan di bulan puasa ini juga tidak juga menghalangi dalam perjuangan. Kenapa? Karena rakyat ingin keadilan dan dikembalikan demokrasi yang hakiki. Karena
penguasa kita yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah melanggar Undang-Undang 1945 dan ikut cawe-cawe dalam pilpres, dalam kampanye dan semua. Ini harusnya seorang pemimpin tidak boleh cawe-cawe. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, anaknya yang belum cukup 40 tahun dan hari ini dan diberikan dia bisa menjadi cawapres 02. Ini sebenarnya semua sudah dilanggar. Tapi pada kenyataannya pamannya lah yang memberikan dan yang memutuskan keponakannya melenggang menjadi cawapres 02 yang hari ini diputuskan oleh KPU bahwa mendapatkan nilai yang terbesar karena kalkulatornya sudah dimanipulasi oleh KPU. Ini sebenarnya semua sudah melanggar. Harusnya tidak boleh lagi itu diteruskan. Harusnya itu menjadi diskualifikasi dan tidak boleh mengikuti. Kenapa? Hari ini saya katakan bukan hanya kita menuntut soal 2 putaran, tapi harusnya yang pertama harus didiskualifikasi. Kenapa? Inilah yang harusnya rakyat yang harusnya betul-betul berbondong-bondong untuk menyampaikan bahwa paslon 02 harus didiskualifikasi. Kenapa? Inilah persoalannya yang harusnya Jokowi harusnya sudah tidak mampu lagi memimpin negeri ini. Harusnya sudah mundur atau mengibarkan bendera putih. Tapi ternyata hari ini kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap menjadi-jadi dan rakyat harusnya bersatu padu untuk mencabut mandat. Karena mandat yang diberikan rakyat sudah tidak lagi amanah, maka mandat itu harus dikembalikan kepada rakyat. Baru rakyat akan mendapatkan keadilan dan demokrasi di Indonesia ini akan lebih baik. Ini yang harusnya. Sebenarnya kesalahan ini banyak sekali. Persyaratan dari sebelum mulai mendaftar sampai hari ini pemilu. Inilah yang harusnya jangan ditolerir, jangan diberikan kesempatan lagi. Maka Jokowi harus mundur dan harus dilengserkan oleh rakyat. Dan mandat itu harus dikembalikan kepada rakyat. Ini baru keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baru akan menerima semua. Ini yang harusnya. Maka hari ini saudara-saudaraku jangan berkecil hati, walaupun yang hari ini hadir masih kecil dan ini hanya perwakilan, tapi ingat, perjuangan butuh pengorbanan, butuh keuletan dari kita semua. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, ayo kita sama-sama di tanggal 19 sampai tanggal 22 kita kepung kantor MK, gedung MK untuk meminta MK harus adil dan memutuskan lebih adil terhadap kecurangan pemilu. Mengintimidasi rakyat sendiri. Mereka yang menari untuk memberikan ruang kepada kecurangan-kecurangan dan juga kejahatan-kejahatan. Itu tidak bisa dihindari dan akhirnya kita sampai kepada proses Mahkamah Konstitusi. Racikan Berita